mencontohkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pengajaran kepada umatnya sehingga saat ini kita bisa memeluk agama Islam berkat perjuangan beliau, berkat jerih payah beliau, mulai dari tenaga, pikiran hingga harta benda, bahkan taruhannya nyawa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah untuk mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Kemudian kelak di akhirat kita tidak akan malu untuk meminta syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini saya yang diamani sebagai pemandu acara Takhif Ramadan 1446 Hijriah 2025 akan membacakan rentetan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Disusul acara keempat yaitu prakata atau pengantar kata dari para asatidz. Kemudian yang kelima acara inti yaitu sharing atau tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan penutup. Untuk itu marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menuju acara selanjutnya, yaitu tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, Adik Astrid, kami persilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamum kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum marid wa 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yaquluna yaqulullahu anhum miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Wa antum sawmu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum wa man kana maridan
أو على سفر فإذا من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ولعلكم تشكرون وإذا جعلنا أجيبوا دعوة الداعي إذا دعاكم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Astrid. Hadirin, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh adik Astrid. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi semakin menambah keimanan kita dan menambah keberkahan pada acara pada malam hari ini. Menuju acara selanjutnya, yaitu acara ketiga, sambutan, yang akan disampaikan oleh penasihat majelis Masjid Baitul Mujahidin kepada beliau Bapak Haji Wardi SST. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati jajaran Takmir Masjid Baitul Mujahidin, yang kami hormati, kami cintai hadirin wal hadirat jamaah pengajian Tarhib Ramadan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kami melanjutkan sambutan singkat kami, izinkan mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan terlebih lagi umur kita didekatkan kembali dengan bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah atau tahun 2020. Satu nikmat syukur yang pantas kita ucapkan, dan mari kita bersama-sama kita ungkapkan syukur tersebut dengan bersama-sama kita membaca kalimat Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan berlimpah
kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya, dengan satu harapan semoga kelak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, umat Islam semuanya telah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah di hari akhir nanti. Amin ya Allah. Hadirin hadirat jamaah pengajian Tahfidz Ramadan rahimahullah. Di depan saya sampaikan bahwa satu ungkapan rasa syukur perlu kita aturkan kehadirat Allah, karena kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan 2 hari lagi insya Allah kita akan dipertemukan kembali dengan 1 bulan yang penuh dengan rahmat, 1 bulan yang penuh dengan ampunan, dan 1 bulan yang bisa insya Allah membebaskan kita dari api neraka, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang di situ dituntunkan ada ibadah puasa, ada ibadah sholat lain atau sholat malam, dan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya selain niatan di dalam hati kita membutuhkan bahwa ibadah kita insya Allah nanti benar adanya. Baik benar secara umum dan secara wajibnya nanti akan kita bisa melaksanakan. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini, Takmir Masjid Baitul Mujizim menyelenggarakan satu acara pengajian. Ya, inilah salah satu bentuk bagaimana bisa mendekatkan diri kita dengan puasa yang benar, mendekatkan diri kita dengan ibadah sholat yang benar, dengan sedekah yang benar, dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Inilah bentuk belajar kita, dan tentunya ada pepatah mengatakan sesat malu bertanya, sesat di jalan. Kalau sesat di jalan, tentunya karena kita malu bertanya. Dengan demikian, kita persilahkan ketika nanti untuk bertanya, mengungkapkan isi hati panjenengan, mengungkapkan tidak malu-malu, karena orang bertanya belum tentu karena dia itu tidak tahu, tapi orang bertanya karena ingin meyakinkan dirinya apa yang saya kerjakan sudah benar atau tidak. Sehingga sebagai bentuk persiapan kita melaksanakan ibadah puasa nanti, benar-benar kita akan mendapatkan pahala puasa kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima, dan puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasa diserukan untuk orang-orang yang beriman. Tadi sudah dibacakan oleh adik kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, tentunya kita akan menerima dan memenuhi panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan tujuan akhir dari ibadah puasa kita adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muttaqin. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan emas bagi kita untuk memperdalam kembali fikih-fikih puasa kita, untuk memperdalam kembali bagaimana puasa yang benar, bagaimana ibadah yang benar, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua di dalam mengikuti acara ini, Allah memberikan jalan kepada kita, membukakan hidayah kepada kita, menerangi jiwa kita, dan kita semua dapat mengerti
paham benar bagaimana kita mau menyambut bulan Ramadan dengan yang sebenarnya. Terima kasih kami ucapkan selamat mengikuti acara pengajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kita barokah baik untuk diri kita di dunia, kehidupan kita di dunia, juga kalau kita suatu ketika kita dipanggil oleh Allah menghadap. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita. 2 hari lagi insya Allah Ramadan tiba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, narasumber kita dari Kokolom Timur, yaitu kepada Ustadz Erik, kami persilakan. Monggo. Kemudian yang selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Ustadz Abu Amar atau UJ. Kami persilakan. Monggo. Dan narasumber yang ketiga kami panggilkan Ustadz Abu Hanifah. Monggo kami persilakan untuk masuk. Dan yang terakhir, narasumber yang terakhir yaitu Ustadz Amil Sinyato, kami persilakan. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, acara pengantar kata dari para asatid yang sudah ada di hadapan kita bisa kita mulai. Yang pertama dari Ustadz Erik, kemudian yang kedua Ustadz Jarwanto, dan yang ketiga Ustadz Abu Hanifah, dan yang keempat Ustadz Amin Ziatno. Namun demikian, mohon maaf kami batasi untuk pengantar katanya, nanti hanya diperkenankan 3 menit per. Monggo. Untuk yang pertama kami persilakan Ustadz Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget nang mboten? Ketinggalan ibu-ibu ngantuk, makanya kula gas mawon. Nggih. Dek wau enten Jawi niku engkel-engkelan. Kula dikekne peh nem, dikekne ujung. Nggih kula ngapunten tat, kula nenten ngajeng ibu-ibu dereng siap ketinggalan kula ngaten. Kula tok pepet kiri mawon. Dados pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Maka jamaah rahimakumullah, dalam satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, nikmatani magbunun fihi ma katsirum minan nas. Jadi ada 2 kenikmatan yang kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aksirum minan nas.
dengan dua kenikmatan ini banyak manusia terlalaikan. Kathah menungso ingkang terlalaikan. Nikmat kaping setunggal as-sihah, nikmat kesehatan, nikmat kaping kalih al-farudh, nikmat waktu luang. Tapi hadirin jemaah rahimakumullah, ya, pada malam hari ini panjenengan semuanya diberikan dua nikmat sekaligus. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Ada saudara kita di luar sana yang diberikan nikmat sehat tetapi tidak diberikan nikmat kesempatan, tidak bisa datang ke sini. Dan sebaliknya, diberikan nikmat ingin datang tetapi tidak sehat, juga tidak bisa menghadiri bersama kita. Tetapi alhamdulillah summa alhamdulillah, panjenengan semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis, bermuajahah dalam rangka tarhib Ramadan. Ya. Semoga apa yang panjenengan semua usahakan, Al-Fakir kepada panjenengan semuanya paham betul. Tidak ada manusia yang nganggur. Ada yang baru pulang kerja langsung ke sini. Enten mboten? Enten sing capek pulang langsung ke sini, ada napa tidak? Ada yang aras-arasan hujan tetapi kita tetap berangkat, ada napa tidak? Enten, pasti ada. Manusia tidak ada yang nganggur, ikhwah fillah. Manusia tidak ada yang nganggur. Yang ada yakni manusia yang menyempatkan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita mulai, kita membasahi lisan kita dengan nikmat tersebut biqaulina hamdalah, sareng-sareng monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita cita-citakan ini diijabah oleh Allah. Semoga Allah memberikan barokah, memberikan umur yang panjang, memberikan amalan yang diterima, dan semoga kita bisa mengistiqomahkan apa yang sudah kita mulai pada malam hari. Matur suwun, terima kasih atas rawuhipun, terima kasih atas kesempatannya. Kata Mas MC tidak boleh dari 3 menit, tapi sudah kita nek 3 menit ngomong apa nggih? Wis tak tutup ngono wae. Ngoten mawon insyaallah. Semoga panjenengan semuanya diberikan umur yang barokah. Amin Allahumma. Matur suwun. Terima kasih kepada beliau Ustaz Erik yang telah memberikan pengantar kata. Kemudian yang selanjutnya kepada beliau Ustadz Jarwanto untuk memberikan pengantar katanya, kami persilakan. Monggo. Sekedar ijane wong wahim. Kenapa nopo? Katuk niku nikmat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten nek kula mboten kados Mas Erik nggih. Kula ki mboten damel sone wis banter kok. Dadi niki tambah banter ya, alhamdulillah. Innal hamdalillahi wa syukru lillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Syukur monggo kita aturaken dumateng Allah Azza wa Jalla ingkang sampun maringi dumateng kula dalah panjenengan sami kenikmatan saged nindakaken salah setunggal saking hidayahipun Gusti Allah ugi Rasulullah inggih menika thalabul ilmi. Mugi-mugi wasilah menika Allah nyatet amalan kita sami menika dados amalan ingkang saleh lan sholihah. Allahumma amin. Sholawat dalah salam tetap kalimpaken dumateng junjungan alam uswah hasanah kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sami benjang pikantuk syafaat, pembelaan, dalasan pitulunganipun wonten ing yaumul hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu,
Bapak rahimakumullah, bulan Sa'ban menika wektunipun kula dalah panjenengan sami mempersiapkan diri kangge menghadapi bulan ingkang luar biasa inggih menika Ramadan. Niki mengke mboten tausiah Pak Bu nggih. Daten mboten sah mikir ki sing ngomong wong papat kengko jam 10 apa rampung, mboten sah mikir. Niki mengke satu pemateri, poin ini ku namung tanya jawab. Pertanyaan insya Allah kami jawab. Jawab pun mengke dibatasi Pak Bu, namung 5 menit. Nah, terus ampun ngantuk supen nek jenengan wayang ngantuk mengke wedange metu. Nah, dadi mun ben nggih ngaji niku teko turu watuk wahing entuk pahala. Niku nek golek pahala, ning nek golek ilmu ampun teko ampun sare. Nggih, nggo tulisan nyatet enek HP ngoten. Niku nek golek ilmu, nek golek pahala teko ki turu niku men dapat pahala. Haipun jeneng Nabi napa? Idza marartum bi jannah farta'u. Ketika kamu melewati taman surga, maka berhentilah. Terus sahabat kok qalu wa ma riyadul jannah, tapi menjawab khalaqad dzikra. Apa toh taman surga itu ya Rasul? Sebuah majelis yang di situ membahas masalah halal dan haram. Menikolah majelis ilmu, namanipun Riyadul Jannah, taman surga. Untuk sementara malam ini kita tinggalkan hiruk pikuk perpolitikan nggih. Rasah mikir efisiensi, rasa mikir anake dipakani, wong tuane dipecati kok gayane, mboten sah mikir. Kita mikir ruhiyah kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Kan biasane wong Baitul Mujahidin sing demeng grup politik mawon kan ngoten nggih. Ning malam ini mboten bahas politik. Kita membahas ruhiyah, rasa mikir wong kono-kono sing masalah danantara rasa dipikir, rasa mikir efisiensi, rasa mikir nggih. Kita berbicara insyaallah masalah namung masalah fikih, piye carane posone iso mantep, bulan Sa'ban piye, insyaallah mangke badhe dibahas lewat forum tanya jawab. Ngoten nggih Bu, Pak nggih. Sing kesel timpuh slonjor, boleh ngantuk, tidak boleh tidur. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Beliau Ustaz Irwanto. Kemudian selanjutnya kepada Ustaz Abu Ayyub. Giliran nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah, wabil khusus ibu-ibu, pangapunten senajan dicepai tuwek-tuwekan ngeten nggih, mugi kemawon mboten ngantuk ibu-ibu ya. Sebentar lagi Ramadan akan menghampiri kita, ya. Dimana tinggal beberapa hari lagi. Kalau dulu pas bulan Sa'ban, ya, kita selalu berharap akan dipertemukan oleh bulan Ramadan. Nah, maka dengan adanya bulan Ramadan itu dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin, ya, yang dimana di situ dijelaskan man farika bi dukhuli ramadana haramallahu jasadahu alan niran. Masya Allah. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan,
maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah. Maka Bapak Ibu saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, dengan datangnya bulan Ramadan ini, marilah kita sambut dengan penuh kegembiraan. Semoga saja kehadiran jenengan semuanya dengan adanya acara pada malam hari ini termasuk gembira kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, maka itulah Bapak Ibu insya Allah dimuliakan Allah, kehadiran jenengan semuanya ini termasuk satu kemuliaan yang sangat luar biasa dan juga suasana yang begitu mendukung ya. Subhanallah, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kemarin-kemarin jam segini hujan Ibu. Nah, maka alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan. Semoga saja kita nanti bisa mengikuti acara sampai selesai dan akan memberikan tambahnya keimanan kita dan juga senangnya menyambut bulan Ramadan sehingga Allah meridhai apa yang akan kita jalankan. Semoga yang sekelumit ini saya paling tepat mungkin ya 3 menit saja. Ya, mari kita sambut dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang kemudian narasumber yang terakhir yaitu Ustaz Amin Suyanto Rasbu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muji keselamatan, rahmat, dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kemudian kajian kasih tunjukkan kosong dan kaum. Jika itu, mau apa tidak kejadian, supaya diri kayak diri berjalan 10 menit. Bapak Ibu rahimahullah, mau berdoa lagi, ini mau berdoa pada lagi. Lanjut datang dulu. Bapak Ibu rahimahullah, sejak Ramadan ini identik sangat jauh hingga lan sahur. Enten mesti tahu mudikane hubungan apa ya? Sahur sesuk apa ya? Enten bener. Kata terus sedih. Apa kabeh? Semoga sana-sana tidak pesan dengan bermaksud orang hadis yang kedua. Minal isrofi antakul mastar kita. Minal isrofi sebagian dari bentuk boros mubadir berfoya-foya adalah antakul kalian sesuatu istahar yang apa yang kalian suka. Rasul jauh ada yang kue ini kebutuhan sekali. Mina isrofi antakula mastahida. Sebagian dari bentuk boros poya-poya itu adalah setiap kalian makan apa yang kalian suka. Monggo kita kaitakan kalian menghentikan pun Allah tentang Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Innal mubadzirina, sesungguhnya mereka orang-orang yang boros itu, orang-orang yang berlebihan itu. Kanu, adanya mereka itu ialah ikhwanas syayatin, teman-teman para setan. Wa kana syaitanu, sedangkan keberadaan setan itu li rabbihi, di depan, di samping, di hadapan Tuhannya kafur, kafir. Orang yang boros temannya setan, dan setan di hadapan Allah
kafir. Sopo sing isi arep pengen setiap yang disuka mau dimakan untuk buka dan sahur, ngacung. Berfoya-foya temannya setan naudzubillah. Orang pas 3 menit apa sing dhewe menor loro ya molor. Niki kan sepuh dhewe pas. Enten riwayat Bapak Ibu rahimakumullah. Suatu hari ketika puasa, waktu saat berbuka ada seorang tua yang duduk di bawah kurma di samping Ka'bah. Akan memakan sepotong roti untuk berbuka. Kemudian datang seorang pengemis tua menemui orang tua tadi. Wahai Pak Tua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Pak Tua, bolehkah aku minta izin minta sepotong rotimu untuk berbuka? Oh silakan. Dikasih oleh Pak Tua yang duduk di bawah pohon kurma tadi di samping Ka'bah. Tapi ketika dikasih, si pengemis tua tadi apa? Mohon maaf Pak Tua, rotimu sangat keras. Gigiku sudah tidak mampu mengunyah. Wahai Pak Tua yang saya hormati, jikalau engkau ingin berbuka dengan makanan yang sehat, yang lezat, berkah, dan higienis bahasa kita, silakan memasuki rumah rumah Hasan bin Abi Thalib. Setiap berbuka, dia mengundang para duafa dan anak yatim serta masyarakat sekitar untuk berbuka di rumahnya. Silakan penjenengan ke sana. Betul, pengemis tua tadi memasuki rumahnya Hasan bin Abi Thalib yang memang sudah penuh dengan kaum duafa dan anak yatim serta masyarakat sekitar untuk berbuka. Pak tua tadi langsung dipersilahkan oleh Hasan bin Abi Thalib. Monggo Pak Tua, monggo silakan duduk, silakan ikut menyantap makanan yang sudah tersedia. Betul, alhasil si miskin pengemis tua tadi ikut menyantap makanan. Di tengah-tengah makan, pengemis tadi menyisakan makannya di sisi ini, di dewek nih. Itu kejadian itu dilihat oleh Hasan. Wahai Pak Tua, habiskan makanmu sampai kenyang sepuasmu. Kalau engkau ingin memberikan untuk bekal untuk keluargamu di rumah sudah aku siapkan. Jangan telas nih Pak Tua. Monggo jangan telas nih. Mungkin jangan ngangge sangu putra wayah pun kula siapi. Tidak wahai Tuan Hasan. Sesungguhnya ini aku sisihkan akan aku berikan kepada pengemis tua yang duduk di bawah pohon kurma di samping Ka'bah itu. Maka Hasan langsung menatap ke arah bawah pohon kurma samping Ka'bah. Hasan sambil meneteskan air mata menjawab, wahai Pak Tua, sesungguhnya itu bukan pengemis. Dia adalah panglima besar pasukan umat Islam. Dia penguasa negeri ini. Dia Amirul Mukminin. Dialah Abu Thalib. Dia adalah ayahku. Loh, kalau begitu kenapa kamu mengadakan makan seperti ini kok orang tamu seperti itu? Begitulah beliau. Beliau sebagai pemimpin umat tidak tega, tidak nek bahasanya belum jalan ora kolu. Kalau dia sebagai pemimpin akan makan yang lezat sedangkan rakyatnya di luar sana belum tentu bisa makan. Maka itulah kebiasaan ayahku. Abu Thalib seorang panglima perang yang disegani sekaligus pemimpin umat seluruh dunia saat itu. Niki cerita kesederhanaan. Dan ini figur pemimpin pada masa dahulu yang dicontohkan, diteladankan oleh Abu Thalib. Ngaten kemawon, mugi-mugi wonten manfaatipun menggah kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, inilah tadi acara yang selesai. Namun sebelum kita menginjak acara selanjutnya, kami persilahkan kepada teman-teman pramusaji Ibu masuk.
Baik, hadirin rahimakumullah. Bisa dilanjut ya? Tarhib Ramadan 1446 Hijriah. Ini masuk ke acara inti, yaitu acara kelima, di mana kita diberikan waktu untuk bertanya kepada para narasumber yang telah ada di hadapan kita. Itu acara sharing atau tanya jawab. Untuk itu, kepada para hadirin sekalian, nanti saya berikan waktu. Namun, mohon maaf juga kami batasi karena mengingat waktunya. Jadi nanti untuk setiap para narasumber ini hanya kami berikan 2 pertanyaan. Jadi nanti ada 8 pertanyaan. Dan setiap karena waktunya yang begitu singkat. Untuk itu marilah kita mulai. Kepada para hadirin sekalian, monggo silakan yang mau bertanya. Kami minta untuk angkat tangan dan juga memperkenalkan diri. Karena mohon maaf, saya banyak yang belum tahu namanya. Monggo, kami persilakan. Ibu-ibu nggak ada yang bertanya nih. Mohon maaf, kami ambil dari ibu dulu. Mohon. Speaker mas. Siapa lagi? Halo? Ya, mohon dibantu untuk ibu-ibu dan juga ini dari angkat tangan monggo. Kesannya dicatat oleh yang ibu-ibu oleh Mbak Tini, kemudian yang putra. Oh sudah. Jangan sebut oh ini nama gereja dan pilih sesuai jenis sini. Monggo. Yang pertama saya ambil dari ibu dulu. Yang pertama dari Bu Partin. Monggo kalau mau berdiri silakan. Sakit. Mboten napa. Kersane sami ngertos. Ibu-ibu yang lain maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita bisa menjaga kualitas dan amal-amal lain pun banyak tantangan dan kesulitan. Bagaimana pula agar menjalani hidup kita tenang. Oh, diulangi. Mohon maaf, diulangi pertanyaannya. Bagaimana agar kita bisa menjaga kualitas dan amal-amal lain pun banyak tantangan dan kesulitan. Bagaimana pula agar menjalani hidup bisa tenang. Baik. Terima kasih kepada Ibu Partin. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Partini. Ibu Partin ya, maaf. Udah sekalian. Yeah. Untuk pertanyaan kedua kami ambil dari Bapak-bapak dulu. Dari Bapak-bapak.
Yang pertama ini tuh Pak Sularto. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami pulau Larto. Apa makna dari hakikat pensyariatan puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi dari pertanyaan Pak Larto. Apa hakikat persyariatan puasa? Betul nggih? Nggih. Persyariatan puasa. Ini untuk dua pertanyaan pertama ini nanti kami serahkan kepada Ustadz Erik, kepada beliau nanti kami serahkan. Pertanyaan pertama dari Ibu Partin, kurang lebihnya bagaimana menjaga kualitas ibadah dan amal dan juga menjalani hidup dengan tenang. Monggo kepada Ustadz Erik kami persilahkan untuk menjawab. Bayar sat. Coba tunjuk tangan. Oh, dengan ini. Pulau kayak pemahamannya. Maksudnya dengan bulan segala bulan dengan segini. Saya kalau ingin cakap gila-gila Ampun tentat, sebelum jalan jawab, ini karena waktunya memang terbatas, jadi nanti setiap pertanyaan, oh maaf ya, nanti kurang lebih satu pertanyaan mohon dijawab sekitar kurang lebih 5 menit. Ngaten nuwun. Biasanya pun malam kalian tunjuk itu kantor nomor kita fokus untuk menyambut takdir Ramadan ini, ya. Kita tinggalkan ke dunia kita, supaya ditanggalkan. Kita tinggalkan kemelekatan kita kepada dunia. Kita tinggalkan dia dengan fokus kita tinggalkan hutang-hutang kita ditinggalkan nek hutang, nek ninggalnya ampun garu-garu. Masalah utang itu wajib. Apalagi utang di batas acuh semuanya sakit Pak, tapi si kemayan itu dari mesin utang, dari mesin ajar semuanya itu mempercepat untuk jadi dari mesin pas. Aku tadi Ikhwan satu pertanyaan yang menarik dari intinya asal. Bagaimana menjaga kualitas ibadah kita? Jamaah rahmatullah. Ada satu kaidah di dalam Islam. Sulul insani padun bimafahim. Perilaku seseorang itu tergantung pemikirannya. Ketika kita ingin merubah cara kita merespon sesuatu, itu yang harus dirubah itu adalah pemikiran. Maka saya ingat betul ketika saya mengaji di awal baru saya mengaji itu ada bait pertama yang sampai sekarang betul-betul saya ingat, yang habul insanu bima indahu min fikri. Bangkitnya manusia itu tergantung pemahamannya. Saya contohkan, bapak-bapak ini diwajibkan untuk sholat Jumat. Wajib Pak. Tapi faktanya sebenarnya Jumatan apa enggak Pak? Pertanyaannya, bisa Jumatan apa enggak? Bisa enggak mengerjakan Jumatan? Bisa. Tetapi tidak adanya kesabaran. Kesadaran inilah yang dinamakan di
dalam pemikiran tadi. Sulukul insaniyu marbutu bima fahim. Perilaku seseorang itu tergantung pemahamannya. Maka saya maklumatkan kepada panjenengan semua, Islam ini adalah agama yang sempurna dari yang maha sempurna, mengatur seluruh lini kehidupan kita. Ketika kita ingat Islam, jangan hanya masalah orang meninggal, urusi mayit Islam, dongatin Islam, kubur Islam, dan sebagainya. Jangan hanya itu. Karena apa? Islam mengatur dunia dan akhirat, bukan hanya masalah akhirat saja. Ada surah Al-Qasas, Allah sampaikan, "Wadadzi fima ataqallahu daral akhirat." Carilah kata Allah, carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepada panjenengan semuanya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian jenengan itu pada dunia saat ini. Maka apa? Apa yang kita kerjakan di dunia ini akan berefek di akhirat nanti. Dunia mazru'atul ibadah. Dunia itu gene awake dhewe tanam. Mengke enten akhirat niku mundur panennya di akhirat. Maka pemahaman ini harus kita betul-betul tancapkan kepada diri kita. Kita itu di dunia beramal mencari apa yang berguna di dalam akhirat, tetapi tidak meninggalkan kehidupan kita. Ada orang yang ingin mencari dunia akhiratnya, akhiratnya. Dia bangun pagi, sholat tahajud ketika malam, dia sholat subuh, langsung sampai subuh, sholat 2 rakaat, menunggu zuhur di masjid. Asal dan terus dia menanggalkan ke dunia lagi. Tapi saya mau tanya, akhirat mana yang dia kejar? Sementara kita dapat akhirat itu ketika kita mengerjakan amal yang di dunia. Maka apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak selesai, akan berefek di akhirat. Bertazawwaju fa'ila bersani takwa. Berbekalah kataku. Berbekalah dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Maka bagaimana menjaga kualitas ibadah ketika kita paham betul dunia ini bukan tujuan, tetapi akhirat adalah tujuan. Dunia ini tempat kita menanam yang akan kita tuai nantinya di akhirat. Saya persingkat itu, saya masuk kedua. Bagaimana menjaga dengan tenang? Pangapunten, nyuwun sewu pangapunten, Allah itu mendesain dunia ini bukan untuk kesenangan, tetapi Gusti Allah mendesain dunia ini untuk ketenangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kita itu difilter oleh Gusti Allah supaya apa? Mempunyai ahsanu amal, amal ingkang sae, amal ingkang mutaqabbalan diterima oleh Allah. Maka resepnya adalah di dalam Al-Quran Allah sampaikan, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dia Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin pada hatinya orang-orang mukmin. Kalau pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalani hidup yang tenang? Jawabannya, kita harus hidup sebagai orang yang bertakwa. Karena Allah menurunkan ketenangan bil khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketenangan itu untuk menambah kadar keimanan orang-orang yang beriman tadi. Jawabannya seperti itu. Takwa apa? Takwa yakni fakum bainahu bima anzalallah. Berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Walakan kami akwa aku dan meninggalkan
hawa nafsu kita. Terakhir ini, ampun di stop. Terakhir ini, ampun di stop. Enten surah Al-Asr. Di stop di batin aja di stop. Nah, di stop ada ngomong-ngomong. Nah, di stop ngomong-ngomong aja di stop. Gitu. Enten surah Al-Asr. Ila ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Kita itu harus saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Sabar awake dhewe tentunya keselipiti ibadah boten menapa. Sabar awake dhewe tentunya yo tetep nyambut gawe sesuk yo poso. Sabar. Umur kita berapa sih kok sabar? Ajeng hidup 100 tahun kangelan. Dan Allah menjanjikan kita itu berdua sama wali makan. Yang kita cari itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uidat dari muttaqin yang diberikan kepada orang-orang yang berindah. Kita harus memperbaiki ini dulu. Harus memperbaiki cara pandang kita itu hidup. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa itu jika sholat lillah rabbil alamin. Tetapi kita harus paham sepanjang perjalanan hidup kita akan muncul netizen si berkomentar negatif. Ente kalau boten ada kira sepatah. Ada. Kita itu hidup bukan untuk netizen itu. Kita hidup itu untuk lillahi ta'ala. Kita itu surga yang kita cari, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Urduas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang kita cari itu bukan berada di mulut-mulut netizen itu. Maka kita harus clearkan, kita itu hidup bukan untuk netizen, tetapi kita hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita haji, ada netizen, kita haji, juga ada netizen, kita seperti ini, ada netizen dan seterusnya. Maka ketika kita mau hidup tenang, satu-satunya jalan yang hidup dengan bertakwa kepada Allah, meluruskan niat kita. Nek pengen ngerti api kubur, takwa kanca-kanca sing seneng aku. Nek pengen ngerti elakku, takwa wong sing ora seneng aku. Dia oke, pasti semua ada. Tetapi aku level kita bukan level netizen, tapi level kita adalah level sektor. Kita di masyarakat mengubah masyarakat, bukan mengomentari masyarakat. Bahwa mawar ngaku lebih dari kita ngomong dari Terima kasih kepada Ustadz Erik untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari Pak Larto, apa hakikat pensyariatan puasa? Ini kami serahkan kepada Ustadz Erik lagi untuk sekalian menjawab. Monggo. Pensyariatan puasa itu enten Al-Quran sing enten Allah dibaca. Kutiba alaihimus siap ya adalah aman kutiba alaihimus siap karena kutiba adalah pemilikku tak akan takut. Kita harus paham sama sekali. Allah menyeru di dalam ayat ini bukan sembarang seruan, tetapi tidak khusus seruan khusus, bila khusus sing diseru itu tiang-tiang iman, wong kang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan tidak, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman, maka yang diseru adalah bila khusus orang-orang yang beriman. Ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Dari kata-kata kalau kata itu mewajibkan, kalau kutiba itu
diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, dan supaya kalian itu bertakwa. La'allakum tattaqun. Kuncinya adalah ayat terakhir ini, la'allakum tattaqun. La'alla niku enten bahasa Arab antosipun pengharapan. Maka ketika Allah menurunkan syariat puasa, itu diharapkan kita itu untuk bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian semua itu bertakwa. Siapa kalian itu? Yakni orang-orang yang beriman. Domirnya kembali kepada iman. Maka sahur Ramadan sahur bulan puasa itu bulan sing barokah. MBM ini kalau sering banget MBM seminggu cuma 2 kali. Sholat isya itu 2 sok, 1 sok setengah, minimal 1 sok. Tetapi bulan puasa bersok-sok mesti. Karena apa? Keimanan seorang muslim itu pasti semuanya naik. Kalau orang baca Quran dan sebagainya, ibu-ibu itu tugas saya biasanya dari netizen terus orang dari netizen. Macam rasanya ibu, apa yang kosong dia juga itu. Oh, buat saya orang kita, tapi dia jauh tak segitu. Tidak jauh dari sampai mawon, juga sepakat sampai mawon. Jadi kembali persyaratan itu supaya anak-anakku takut, supaya kita itu beriman. Suksesnya Ramadan ini terakhir mawon. Suksesnya Ramadan kita itu ditentukan bagaimana 11 bulan ke depan kita menganggap hari-hari kita di bulan-bulan selain Ramadan. Apakah kita itu masih qiyamul lail di luar bulan Ramadan? Apakah kita itu masih ke masjid seperti bulan Ramadan? Apakah kita itu membaca Al-Quran seperti di bulan Ramadan? Maka tingkat kesuksesan itu ditentukan pada saat bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan jadinya ke masjid, baca Quran itu biasa, yang mulai biasa. Tapi suksesnya la'allakum tattaqun itu bagaimana kita itu menghadapi 11 bulan setelah bulan Ramadan, kita itu masih mengistiqomahkan apa yang sudah kita mulai di bulan Ramadan. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah tsumma istaqim. Kemudian istiqomahkanlah. Kembali ke pertanyaan, apa hakikat pensyariatan puasa? Supaya kita itu bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di semua tempat, di semua waktu kita bertakwa kepada Allah. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan dan kita meninggalkan hawa nafsu kita. Maka sebenarnya terakhir saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi jawaban atas pertanyaan yang kedua. Menuju ke pertanyaan selanjutnya, saya ambilkan lagi dari ibu-ibu yang namanya telah disodorkan ke saya. Ini yang kedua yaitu Bu Warsini. Kepada Bu Warsini, monggo silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaan. Bila suatu pengajian atau majelis ilmu tidak terjaga suasananya karena teralihkan dengan obrolan pribadi atau mungkin HP dan sebagainya,
berkahnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, ini saya ambilkan dari bapak-bapak lagi. Yang kedua dari saudara Akmal. Monggo pada saudara Akmal kami persilakan. Mohon diulangi Mas pertanyaannya. Terima kasih kepada penanya saudara Akmal. Untuk kedua pertanyaan ini kami serahkan kepada narasumber yaitu Ustadz Abu Hanifah. Tapi sebelumnya menjawab, mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan bahwasanya kita harus tahu, harus memahami ya, apa itu makna daripada ngaji atau pengajian. Jadi biar kita tahu ketika kita ngaji apa yang harus dilakukan. Makanya tadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau ya apa namanya dalam pengajian itu pada apa namanya dalam majelis ilmu tidak terjaga suasananya karena jadi yang perlu kita pahami ketika kita seperti ini harapannya kan supaya kita itu tahu apa yang disampaikan oleh pemateri ya. Jadi begitu pulang dari sini ada pengetahuan, ada ilmu baru yang kita bawa kemudian kita amalkan. Nah, maka kalau kemudian di sini suasananya tidak mendukung, ada yang ngobrol, ya, ada yang main HP, maka sudah tentu ilmunya tidak akan didapatkan. Ya. Maka bahkan bahaya nanti kalau misalkan di sini dijak ngobrol, padahal sifatnya begini, nah, itu mendengarnya hanya putus-putus, bahaya ini. Ya, maka kalau mendengarnya putus-putus, ya, nanti pengetahuannya juga pasti akan tidak bisa kita pahami. Kemudian terlebih lagi kalau masalah keberkahan, keberkahan, ya, kita datang saja juga ngobrol sendiri, misalkan. Nah, ini tentunya tidak betul. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ketika kita di dalam pengajian kemudian suasananya sangat bisik misalkan. Itu maka kalau saya berharap apa namanya keberkahan itu juga didapatkan tentunya tidak kita mendapatkan. Nah, kemudian terlebih dalam satu ayat ya, kita bisa bayangkan kalau di depan diri Pak Ibu berdiri terus ngomong, nah, kemudian di belakang ngomong sendiri, kita bisa balik coba dengan yang benar. Kemudian ada yang tidak betul. Ibu Pak ini. Semoga saja kita semuanya yang hadir di sini bisa memahami bahwasanya ketika kita pengajian ini pada dirinya adalah untuk yang mencari pengetahuan dan maka kondisinya harus kita kondisikan sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan ilmu dan juga berkajian ilmu. Itu dari dua sini kalau jelasnya tuntutan kita untuk harus mengaji. Kemudian yang kedua dari Mas Akmal ya. Jadi pertanyaannya sejauh mana pentingnya ilmu dan amal. Kurang lebihnya seperti itu. Sejauh mana
Dalam Islam, ilmu itu diartikan sebagai makhluk hak, jadi mengetahui kebenaran. Maka kita harus tahu betul kita mau melakukan apa kalau kita ditanya ilmu. Nah, maka sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, dahulukan ilmu sebelum beramal. Kita harus tahu ilmu. Nah, ada satu pengalaman dari saya pernah bekerja di Solo, ya, di Solo langsung. Ketika sholat asar saya masuk di musola. Nah, di situ saya sholat asar. Kemudian dari sholat asar saya sholat dua rakaat. Kemudian saya keluar dekat oleh sama aku. Jadi, Mas, jangan tadi sholat dua. Oke, berarti asar. Nah, saya tahu saya kalau saya itu berarti sholat Mas. Tidak ada sholat sunnah. Makanya kita ini betul, ya. Ini itu ya satu sebetulnya alim-alimnya wakil akai sholat sunnah. Ibadah itu dikatakan orangnya sholat. Itulah yang Mas. Makanya dia, insya Allah terus kita tambahkan dan tidak salah mengamalkan beramal dan terima kasih kepada Ustadz Abu Hanifah. Selanjutnya kita mengajak kepada pertanyaan juga, namun kepada hadirin sekalian, mohon maaf nanti apabila ada waktunya masih ada, kami persilahkan bertanya, karena mohon maaf ini yang data yang sudah masuk penanya sudah banyak. Nanti insya Allah di akhir kalau waktunya masih akan dijawab, kalau tidak ya bisa nanti di kajian berikutnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini karena di catatan saya banyak yang bapak-bapaknya, ini saya ambilkan dari bapak-bapak dulu. Itu dari Bapak Wijianto. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan sama Uji bahwasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan mempersiapkan diri atau mempersiapkan hati menyambut bulan Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud mempersiapkan hati menyambut bulan Ramadan? Lalu bagaimana cara menjaga hati agar puasa kita lebih bermakna? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun waktu yang diberikan. Langsung mawon Pak Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana pentingnya adab sebelum ilmu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penanya. Untuk pertanyaan yang sudah masuk, ini kami serahkan kepada Ustadz Jarwanto untuk menjawab. Yang pertama dari beliau Bapak Wijianto, kemudian yang kedua Bapak Sugiran tadi. Monggo. Solusi pertama menanyakan bagaimana yang dimaksud dengan mempersiapkan hati menghadapi bulan Ramadan dan bagaimana menjaga hati agar puasa lebih bermakna. Pokoknya ini masalah hati. Ketika kita berbicara masalah hati, tidak ada yang tahu. Karena biasanya sedalam-dalamnya samudra kita tahu bersama. Tapi dalam hati ini siapa yang tahu? Karena kan saya itu karena saya
Mungkin Pak RW jalan kok KDD pun rampung kali bapak Iman. Ketika kita berbicara masalah hati, mengenai hadis Sahih Bukhari Muslim diterangkan tentang hati. Alam wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah, iling-iling terpandai memaknai iling-iling artios kabeh. Wa inna fil jasad mudghah. Inna huruf tauhid yang diterangkan tentang sesungguhnya. Nah, memaknai yang huruf inna itu memaknai sesungguhnya dalam jasad tubuh itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Nah, sumur ini, segumpal daging berumur. Ida sholat jasad tubuh. Ketika jasad itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya, tubuh baik. Terus ketika masalah jasad tubuh, ketika mudghah niku jasad niku rusak asap, maka rusaklah jasad seluruhnya. Apa yang disebut mudghah? Alam bahaya qalbun kita hati yang disimpulkan dengan bodong waru. Ini berkaitan dengan hati yang bermakna piye carane hati terjaga supados amal ibadah puasa benar-benar mantap. Ora jene. Terus iman atau jadian apa putih masalah saya video ini ireng tulis yang manis hilangnya sekarang ini pasti 3 menit. Terus ketika hati menika terjaga dalam mempersiapkan ibadah Ramadan, awet wong salam Ramadan menika bulan yang ditunggu-tunggu. Sing sapa wonge salat sunah, amal sunah, ganjarane dilipat gandakan. Maka ojo sampai ati iki salah niat. Niatnya apa? Biasanya diterani ketika hati jasad itu rusak, maka rusak. Jika tidak istimewa masalah, memulai berdiatek, boleh sadar, menerima anak ini berdiatek, kalau ini pun berbuka, kayak berbuka itu apa? Jelas, nanti kok mas kakak ya, berdiatek punya suara apa sendiri. Terus mempersiapkan hati ketika ampunnya itu salah niatnya nopo ini sampai salah niat Pak jatuhnya mulai berluwe karo lelah mungkin ketika oleh berluwe karo lelah rugi maka benar-benar harus dijaga hati ini maka benar Faidah sholahat dulu, ketika jasad tubuh itu sehat, seluruh tubuh itu sehat. Nenek hati apa sumber hati? Hati ini sudah iri kuafe dari Allah. Ya bukan maksudnya itu. Nek kowe pengen aku teko nyambung sing di aku. Ya toh. Nek kowe pengen teko apiku teko wong sing seneng ambi. Pun juga semoga kita itu beramal karena Allah. Orang sah mikir omongnya
sing penting poso. Misalipun itu mujahidine kemanuk wong kuat-kuat iso maca Quran kumpul saben esuk sebelum subuh wis maca Quran. Itu bene, itu niatnya kok membangunkan jamaah sing duwe kelompok bangsawan iki Pak. Bangsa itu bangsane kali. Itu kelompok bangsawan bangsane kali digugah mas Piji, mas Joko, mas Sukatin, bendo jamaah subuhnya masjid. Masalah hati pun juga mungkin pas sahur juga itu buatan kok pamer kemaruk nih, itulah maksudnya menjaga. Ini membangunkan kalian semua, kita semua supados sadar maem satu dalam makan sahur itu banyak manfaatnya. Bagaimana supaya bisa menjaga hati saya itu bisa masih bertas karena menjadi seorang bersahabat untung banget. Ketika kita ingin memaksimalkan ibadah puasa kita, tidak ada pilihan lain. Kembalikan inama a'malu biniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Namung Gusti Allah ingkang Maha Pirsa, namung Gusti Allah ingkang Maha bisa mendengarkan apa yang menjadi permintaan kita. Insya Allah ketika semua diniati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita akan semakin berkualitas. Sing paling utama, ketika puasa kurangi bekerjanya, maksimalkan amal ibadahnya. Ojo ngampe tertipu dengan hadis palsu. Napa? Turune wong poso kuwi dicatet ibadah niku hadis palsu. Saking palsune di dalam kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ngoten lho nggih. Dadi kok ora kowe turune wong poso kuwi ibadah panjenengan turu mawon mboten dimaksimalne karena syahrul Quran, bulan Al-Qur'an duwe kesempatan menika monggo nggo maca Quran, aja maca Quran nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Insyaallah kanthi makaten puasa kita benar-benar akan maksimal. Ngoten nggih Mas Biji nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pentingnya adab sebelum ilmu ya. Nggih. Niki enten peribahasa Arab mengatakan nggih. Ya ini apa? Al-adabu fauqal ilmu. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Wah. Saja ini pun ada beberapa kriteria nih adab ini. Ada adab kepada Allah karena banyak mungkin duwe ilmu oke, ning nggak punya adab, sing nembe viral apa? Es teh. Niku duwe ilmu oke, ning tidak patek punya adab. Ya ini apa? Eneng wong oke langsung dilokne. Duwe ilmu jane, ning ora duwe adab. Misalipun contoh sing paling gampang nih. Enten cah nom laden di depan umum ngoten nggih. Terus njapit rokok. Awake dhewe iki berilmu ning ora duwe adab. Mas, rokokmu selehno ora sopan. Nah, niku duwe ilmu ora duwe adab. Niku mboten ngelikne ning mirangke bocah di depan umum. Nek duwe ilmu ora ngoten niku. Suara dipelankan. Kan apa? Salamatul insani min khifdil lisan. Selamete menungso kuwi tergantung pada lenjogo lisan. Nek kaki melangkah Pak Bu bisa ditarik kembali nek salah melangkah. Ning nek ucapan kuwi salah 7 turunan masih melekat. Kaya dene ngeten lho Pak nggih. Tembok sing alus mulus kaya pipine
jiwa kae. Ketika kita tancapkan paku, kita cabut lagi, membekas mboten? Membekas. Itulah ketika orang kena omongan elek ya dhewe. Iki goblok ngene nggih. Niku ora jelas-jelas menghina pun akhirnya pangapunten nggih, nyuwun pangapunten nek ucapan kula menyinggung. Dicabut nek tapi tetap membekas. Maka ilmu sing dalile nduwak indake sak gunung ketika enggak punya adab, dia akan terjadi hal-hal yang mengakibatkan dosa. Apalagi ke orang tua. Orang tua itu, saya kan usum nggih. Kita ini perintis bukan pewaris. Goblok. Ini goblok karena apa? Kita bisa seperti ini karena siapa? Orang tua, orang elingi, oleh somberangkang dilatih. Ibu muaem umur 8 dino jerot ditinggal mame mawi'i. Rumangsane lahir teko-teko iso tuku mobil. Somo sing nyekolahne. Nyekolahne anak niku Bu, nek ditlumpukne nggo tuku ceri to telu lho. Dan bayangin mawon, ngomongi saya perintis bukan pewaris, nggih. Niku tidak punya adab ning duwe ilmu karepe ki apa? Aku ki iso dhewe lho karepe. Ning salah niku. Niku pentingnya ilmu daripada adab daripada ilmu. Apalagi ke orang tua niku yo. Tidak boleh ngomong sak karepe dhewe. Maido men mboten asal kok. Neng yo ora harus ngumbah sikile ibuke bedinggo diombe, tidak harus seperti itu. Tidak ada ajarannya. Nek ngelikne cukup diomongi, "Mak, Pak, nek omong ngono kuwi kleru. Sing apik omonge ngene iki." Ngoten nggih. Niku pentingnya adab daripada ilmu. Orang tua itu termasuk guru kita, orang tua kandung, orang tua suami, orang tua istri, itu orang tua kita. Engko kondak aku ngurus sambungan kok. Enggak, tidak. Orang tua itu ketika kita sudah menikah adalah orang tua istri kita, orang tua suami kita, itu adalah termasuk orang tua yang wajib kita hormati dan hargai. Dados pindah malih ojo ngampe gawe semboyan aku iki perintis bukan pewaris. Surmangsane ibu jenengan nyusoni 2 tahun dirupiahne pirang puluh juta. Kira-kira kok pede men aku pewaris perintis nggih. Mila monggo bismillah siapapun kita saat ini awake dhewe niku adalah anak dan juga orang tua. Sing dhisik kuwi tetep dimong, digendongi, dicangkleki, itulah anak kita. Dan orang tua yang masih hidup itu ingin memperlakukan kita seperti ketika masih kecil. Dihargailah, merasa disombongi. Tetap loh atas tahane wong tuwek karena kita bisa seperti ini. Ngoten nggih Mas Sugidan nggih Pak RT nggih. Nek kurang jelas tenggene Abdi Amar mangke nggih, nggo gula teh dienggo wedangan bareng. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jarwanto. Kemudian ini masih ada 2 penanya lagi, langsung saja kepada Bapak Sukatno. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini paling yang saya tanyakan Pak, mohon dijelaskan yang dimaksud dengan masjid sangat baik bila makmum dan dengan anak kecil meskipun takanya tidak jarang dan bikin gaduh. Bagaimana pandangan Islam tentang peran anak-anak di masjid, dan kemudian bagaimana cara menumbuhkan pada anak
dan keluarga agar mereka cinta pada bulan Ramadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu penanya lagi, yaitu ibu-ibu dari Bu Larmi. Monggo, kami persilakan untuk bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana yang dari atau pilihan Dan ini karena narasumber tinggal satu-satunya yaitu Ustaz Amin Suryatno, maka kedua pertanyaan tersebut mohon untuk dijawab. Monggo. Pertanyaan pertama, tolong dijelaskan pengertian masjid itu lebih baik makmur dengan anak, meskipun tidak jarang banyak bikin gaduh, enten anak kecil, cah cilik-cilik sing duwe putra cilik, nek wayah tarweh salat ora bikin gaduh, ngacung. Wong sing tuwek mengi bikin gaduh, dia mau pertanyaan bubar nggih. Sing mau bagaimana kalau suasana pengajian enggak dijaga karena obrolan apa mau pribadi, ya itu berarti wong tuwek. Aja nek cah cilik. Kira-kira sing dosa wong tuwek napa cah cilik? Ya wes, cah cilik ngene Pak Joko ora dosa. Mun kula jawab sak gaduh-gaduh kula. Saya awiti saking nek mboten lali buka HP piye. Niku wonten hadis ya. Yang tentang anak kecil. Riwayat Rasulullah Kanjeng Nabi niku ngajak putune yang masyhur itu putune Rasul dari Aisyah. Ya, dari Aisyah istrinya Abu Thalib. Tapi hadisnya panjang, aku nek ngapal gah kesuwen. Hasan dan Husain sing diwau mun kula singgung. Nah ini sing kula ambil dari Rasul ketika mbopong gendong putu dari Zainab yang diperistri oleh Abi Al-As. Anaknya cucu Rasul namanya Umamah. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim sahih. Ya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'umun nasa wa Umamatu binta Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiqi fa ida raka'a wa do'aha wa ida rafa'a minas sujudi a'adaha rawahul Bukhari Muslim. Piye karepe saking Abu Qatadah Al-Ansari piyambakipun dawuh mirsani ra'aitu aku ngerti sinten jeung Nabi niku yakumun nas ngimami jamaah salat, sedangkan Umamah niku putu Nabi, anak Hasan, ya anak perempuannya Zainab niku sapa? Anaknya, putrinya Nabi, berarti Hasan napa Abu Al-As niku mantune Nabi, Umamah putune Nabi. Suatu ketika Rasul mengimami sambil gendong. Wa Umamatu atiki di pundaknya. Enten yang ulama memaknai dalam pelukan. Jeung Nabi saling imami. Fa idza raka'a ketika Rasul rukuk wa do'aha. Putune didelehni. Ada yang memaknai mboten didelehni, enten lantai. Kadang ada yang memaknai didekep kali rukuk. Jadi rukuke namung ngeten. Pangapunten kula praktek nih. Rukuke namung ngeten. Nek kuat ngeten. Ada yang memaknai wa do'aha didelehni ajeng. Terus tinggal tidak. Lanjutan hadis wa idza rafa'a minas sujudi, dan ketika Rasul bangkit lagi dari sujud ada putune dijak malih. Karo salat bangkit dari sujud putune dijak malih. Rawahu Bukhari Muslim. Kok tekan kuwi to? Dalile langgen kan pertanyaan anak kecil memakmurkan masjid niki Rasul pemimpin umat sing kula panjenengan sami sakniki iso Islam niku karena Rasul.
Kayak Rasul ngimami sisan nggawa putu. Tapi wau putune bikin gaduh mboten. Enggak sampai bikin gaduh, cuman ngaten. Kula nate pas ngeterne anak teng Klaten niku ada seorang ustad sing nggawa anake. Nggih kados hadis niku saya langsung ingat hadis niku. Soal nggih ngoten nek pas rukuk delene arep tangi sujud diangkat melih digendong. Apa sah soalnya? Ya itu sah kok Rasul sing contohnya. Sak pinter-pinter awake kan teladan tuh di surat napa nggih? Al-Ahzab ayat 21 dan cek Al-Ahzab 21 kan lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu teladan. Nek salat Rasul ngoten itu berarti kita boleh nek nggawa anak cilik ngoten. Nah, terus tadi ada pertanyaan, tadi ada kata-kata meskipun tidak jarang bikin gaduh. Karena itu sudah bikin gaduh, maka mau tidak mau saya angkat dalil berikutnya. Terus yang dikatakan Rasul dari Abu Hurairah. Niki perawinya Bukhari. Insya Allah sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumatisanihi kama sali bahimah tungtajul bahimah. Rawahul Bukhari. Piye karepe? Saking sahabat Abu Hurairah. Pilih Rasul niku nate jawab mengatakan, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan ya yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Fitrah ini makna para ulama adalah mentaati Allah. Fitrahnya manusia itu mentaati Allah. Kemudian bagaimana? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu yuhawidanihi, Yahudi, au yunasiranihi atau Nasrani, au yumajisanihi atau Majusi. Kama salil bahimah tungtajul bahimah, seperti binatang ternak yang melahirkan binatang ternak. Wedhus melahirkan wedhus, sapi melahirkan sapi, trowelu melahirkan trowelu, pitik netesne pitik. Ini perumpamaan Rasul. Ya kok tekan kono Pak? Nggih. Karena tadi ada pertanyaan bikin gaduh. Awalnya silakan dibawa ke masjid, tapi orang tuanya lah yang bertanggung jawab agar anaknya tidak bikin gaduh, diberi teladan. Ojo diseneni, nak kadung tak jak tarah iki misale kok rame, ojo diseneni. Dan batal nih mawon salate. Pak, Bu, sapa sing beto? Putu napa yoga alit? Kayak aja digesentak. Le, Nduk, ayo mantuk sik. Kali Ibu, ayo mantuk sik karo Bapak. Mantuk. Ana mah dilus-lus. Sesuk nek tarweh neh tak jak sementing ora rame ki tak tukok ning ngene iki. Lah senenge mu dienggo tuku sayur oke pengen apa lutisan sing ada banget anake gojek nang masjid ora diwehi anggaran. Diwehi anggaran anak putu. Rame aja diseneni, batal salate. Le, Nduk, cahayu, canggandeng ayo mantuk sik. Tekan omah disayang-sayang, dijanji-janji, sesuk nek taruhan lagi wanteng anak Umi sing ayu dhewe tak tukok ning ngene. Gitu. Terus lha nek isih rame yo disabari neh terus gitu. Nggih. Dan paling baik adalah orang tua itu harus menjadi teladan. Ojo mikir sementing anakku tak pondok nih terus disulap jadi kiai tidak bisa. Lah buatan pondok mudi. Orang tua harus paling karena hadis Rasul jelas. Fa'abawahu, bukan pondoknya, bukan madrasahnya yang menjadikan anak itu seperti apa, tapi orang tuanya. Nah, jangan cocok jangan debat Rasul, karena ini hadisnya Rasul. Fa'abawahu, maka dikatakan di penghujung hadis tadi, kama salil bahimah tungtajul bahimah, seperti binatang ternak melahirkan binatang ternak. Nah, eneng canakal sapa mbok mae. Gitu karene. Oh, le pantes mbok mae kaya ngono. Dadi pondokne, apa di pondokne mbok mae makan haram. Lain raga di pondok sama barang haram. Maka seperti pungkasanipun hadis Rasul, kal bahimah tu tungtaju bahimah, seperti binatang ternak melahirkan binatang ternak. Meskipun background jawabannya kita di pondokne, tapi kita ndak tahu ragat gomondoan itu barang halal apa haram. Nggih.
Makanya menyambut Ramadan iki Pak Bu terkait pertanyaan niku, silakan dibawa anak putune ben terbiasa yang masjid niku wajib, memakmurkan masjid wajib. Lah nek rame aja disentak. Jenengan batalne salate. Kan salat dhewe nang omah apa-apa. Ora iso apa-apa, lebih baik ngopeni anak putune. Kayak tidak mengganggu jamaah. Ning ngoten niku aja terus sesuk. Lah kowe nyanti lho yo ada terus salat tarawihane pisan. Bocah ku rewel ae uga pas rame. Lah niki goblok berjamaah sak anak bojo sak putu barang. You know, nyang swarga ngoten niku. Kapan nyang swarga anake rame, putune rame, dijak mulih bar kuwi kapok poeng. Ora nang masjid. Salah. Anggarkan dana untuk anak kita. Nek rame dijanjeni. Ken aja rame. Nek ora rame cak gandeng kan sesuk tak tukokne sepeda motor. Sepeda motoran, sepeda motor. Yo terserah loh untuk anak kok. Harta yang paling berharga di dunia ini apa? Bojo apa anak? Sopo sing pengen pedhot karo anak? Ngacung. Sopo sing pengen pedhot karo bojo? Ngacung. Oh, wis. Niku mawon nek kurang cetha ngaji. Kadung ngendikane Pak MC mau ngaji nek mriki mboten bakal cetha. Pertanyaan pertama nek kurang yus bene. Pertanyaan kedua niku mau napa? Jahil. Ya niku mboten dianggap kok terus wong bodoh mboten lho nggih. Meskipun maknanya jahilun itu bodoh, tapi kita berangkat dari sinten sing mun kenal Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, sinten? Ora enak, tapi mengenal ya, tahu, ngerti. Mboten melihat loh, tapi mengerti ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Niku siapa itu? Pembesar-pembesar, tokoh-tokoh pembesar dan orang yang sangat berpengaruh di kaku Quraisy di Jazirah Arab ketika zaman Nabi. Termasuk juga Abu Thalib. Semuanya muslim mboten? Muslim napa mboten? Ayo sapa sing aku kenal? Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan muslim napa senes? Senes. Nah Abu Thalib membela Rasul loh. Sampai dikatakan meninggalnya Abu Thalib dalam 1 tahun dengan Khadijah istri Rasul itu dikatakan tahun yang sangat berduka cita karena meninggalnya Abu Thalib pelindung Rasul. Abu Thalib muslim apa senes? Senes. Mereka itu orang pinter apa orang goblok? Cerdas, orang berpengaruh. Nek cara zaman saiki pengusaha kelas kakap. Cerdas, pengusaha, penguasa, tokoh yang ketika mereka ngomong tidak ada yang berani. Semua ngikut. Maka datanglah Rasul, itu ponakannya mereka semua. Ketika mereka sudah tahu bahwa akan lahir Nabi akhir zaman. Siapa? Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad, yakni anaknya Abdullah. Mereka tahu itu Nabi akhir zaman. Mereka berebut nesor saiki, engko sing nyepasari aku, engko sing ngake kaya aku rebutan gitu. Para Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Lah barang Rasul diangkat Rasul, Nabi diangkat Rasul dan membawa Islam, apa reaksi mereka? Ternyata mereka bukan saja tidak setuju, Pak. Mereka memusuhi, nggak mau undang-undang, nggak mau milah, nggak mau aturan hidup, nggak mau agama din yang dibawa Muhammad. Meskipun mereka yakin bahwa Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Tapi karena yang dibawa tuh dan Muhammad itu cocok karo keyakinannya, maka mereka menolak. Inilah dikatakan zaman jahiliyah, jahil, bodoh. Dewang dengan Nabi Amar, goblok. Goblok itu wis genah aneh wahyu turun. Yakin nek kuwi Nabi akhir zaman kok orang melu, malah tetap gaya aturan dewi. Makanya banyak ulama yang ngomong kelak akan ada akhir zaman itu Abu Jahal, Abu Lahab dan di akhir zaman. Kinten kalau pian sami pengen jadi generasinya Abu Jahal, Abu Lahab di akhir zaman apa mboten? Saniki kira-kira banyak mboten
generasi Abu Jahal Abu Lahab meskipun tidak diakui. Banyak loh. Generasi Abu Jahal Abu Lahab itu adalah generasi umat Rasul yang menolak. Di satu sisi dia mengucapkan sholawat pada Rasul, tapi di sisi lain mereka menolak tuntunan Rasul. Inilah generasi Abu Jahal Abu Lahab, dan mereka lah orang-orang jahiliyah modern. Naudzubillah min zalik. Apabila ngaten mawon nek pengen dalil ngaji. Ngaten mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu doa kepada Ustaz Yanto untuk memberi doa kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak berdoa kepada dari kita diberikan kesehatan dalam menjalankan Ramadan tahun ini, dan juga berkahnya agar kita di akhir Ramadan sebelum berdoa kita awali dengan bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anda syakirin hamdan dan mubarakkan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم 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 إنا نسألك علما لا إيمان ونسألك علما نافعا ونسألك صالحا ونسألك علما كثيرا اللهم اللهم اجعلنا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا اجعلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا يا الله وقنا عذاب النار يسكن على مسلمين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Hadirin Allah sekalian, jika tadi acara demi acara yang kita telah bersama dalam takrib Ramadan 14 malam Hijriah 2002 malam hari ini, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.